Yo guys, balik lagi di channel Viralindo. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, tetap semangat ngejar mimpi, meskipun saldo rekening kadang suka bikin nangis ya. Nah, kali ini gue bakal bawain topik yang super panas, yang bener-bener bikin dunia ekonomi Indonesia lagi rame. Bayangin aja, baru beberapa hari duduk di kursi Menteri Keuangan, Pak Purbaya Yudi Sadewa langsung bikin gebrakan gede. Dan ini bukan gebrakan receh, brosis. Ini gebrakan kelas sultan. Lo tahu kenapa? Karena yang digerakin itu duit negara, guys. Dan bukan main-main, jumlahnya 200 triliun rupiah. Gue ulangi lagi biar makin nyantol, 200 triliun rupiah. Bukan miliar, bukan juga ratusan juta, tapi triliun. Sekarang coba bayangin, kalau duit segede itu jatuh ke tangan lo, apa yang bakal lo lakuin? Mungkin ada yang mikir langsung beli villa di Bali, koleksi mobil sport, atau hidup foya-foya tiap hari nongkrong di kafe. Tapi ternyata, duit ini bukan buat hal-hal kayak gitu. Ada misi besar di balik langkah Purbaya ini. Pertanyaannya, kenapa duit segede itu dipindahin? Kemana aja arahnya? Apa dampaknya buat rakyat jelata kayak kita-kita? Yang kadang masih mikir dua kali buat check out barang di keranjang belanja online. Dan yang paling penting, apakah langkah ini bakal bikin ekonomi Indonesia makin kenceng, atau justru bisa jadi bumerang? Nah, di video kali ini, gue bakal kupas tuntas, pakai bahasa santai, ala-ala nongkrong, tapi tetap berbobot. Jadi lo bisa paham isu besar ini tanpa perlu jadi mahasiswa ekonomi atau ngulik jurnal ribet. So, siapkan kopi atau teh tarik lo, rebahan dengan posisi ternyaman, karena kita bakal ngobrol panjang, dalam, dan seru. Trust me, abis ini lo bakal punya bahan obrolan keren kalau nongkrong bareng temen, atau minimal nggak bengong kalau denger berita ekonomi di TV. Let's go, kita masuk ke segmen pertama. Alright guys, sebelum kita terlalu jauh ngomongin duit 200 triliun rupiah itu, kita harus kenalan dulu sama tokoh utama di balik semua drama ini, Pak Purbaya Yudi Sadewa. Mungkin buat sebagian dari lo, nama Purbaya belum terlalu familiar. Wajar sih, soalnya dia baru aja naik panggung utama politik Indonesia setelah dilantik jadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau ada yang masih nanya, ini siapa sih orangnya, lo nggak sendirian. Nah, Purbaya ini dikenal sebagai ekonom senior. Dia pernah jadi pejabat penting di Lembaga Penjamin Simpanan LPS bahkan sempat juga jadi deputi bidang makro di Kementerian Koordinator Perekonomian. Artinya, dia udah cukup lama berkecimpung di dunia keuangan negara. Bukan orang sembarangan, brosis. Tapi yang bikin dia jadi sorotan sekarang, bukan cuma karena posisinya, melainkan juga gaya kepemimpinannya yang beda banget dibanding pendahulunya, Sri Mulyani. Lo tahu sendiri kan, Bu Sri itu identik dengan gaya elegan, hati-hati, main aman, kayak pilot pesawat yang terbang mulus tanpa turbulensi. Nah kalau Purbaya, dia ini lebih ke tipe ngegas. Baru duduk di kursi Menke, langsung bikin gebrakan besar. Ibarat main Mobile Legends, baru match dimulai, dia udah all in war di mid lane. Belum sempet farming, udah gas. Makanya banyak orang kaget. Biasanya pejabat baru butuh waktu adaptasi, tapi Purbaya langsung tancap gas. Dia seakan mau nunjukin ke publik, hey, gue ada di sini, dan gue bakal bikin perubahan. Tapi, perubahan kayak apa yang dia maksud? Apakah ini bakal jadi sesuatu yang positif buat kita semua, atau justru bikin ekonomi makin gonjang-ganjing? Tenang, itu semua bakal kita kulik lebih dalam di segmen-segmen berikutnya. Yang jelas, sekarang lo udah kenal sedikit banyak siapa itu Purbaya. Dia bukan pemain baru di dunia ekonomi, tapi cara mainnya jelas beda dari yang sebelumnya. Dan menurut gue pribadi, ini menarik banget, karena setiap kali ada orang baru dengan gaya kepemimpinan yang out of the box, hasilnya bisa dua kemungkinan, sukses besar, atau malah blunder besar. Kita tinggal tunggu aja gimana endingnya. Oke, itu dia sedikit pengenalan tentang sosok Purbaya. Sekarang, pertanyaan berikutnya, duit 200 triliun rupiah yang katanya bakal diguyur ke bank-bank itu, sebenarnya dari mana sih asalnya? Apakah ini duit segar baru dicetak, atau duit lama yang cuma diem doang? Kuy,
Kita bahas di segmen selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial, duit 200 triliun rupiah itu asalnya dari mana sih? Apakah pemerintah tiba-tiba ngeprint duit kayak ngeprint tugas di warnet? Atau dapat kiriman transfer misterius dari luar negeri? Jawabannya enggak, guys. Jadi gini, uang itu sebenarnya udah ada sejak lama. Namanya sisa anggaran lebih SAL, dan sisa lebih pembiayaan anggaran SILPA. Intinya, itu duit pemerintah yang sebelumnya belum kepake, jadi ditaruh aja di Bank Indonesia. Total keseluruhan duit yang ngendep di BI ini ada sekitar 425 triliun rupiah sampai 440 triliun rupiah. Dan selama ini, duit itu bener-bener cuma diem aja. Nggak diputer, nggak dipake, literally kayak lo nabung di celengan, tapi nggak pernah lo buka. Nah, logika Purbaya simpel, kalau duit segede itu cuma ngendep di BI, ya percuma. Perbankan nggak bisa akses, ekonomi juga jadi seret. Uang ada, tapi nggak berputar. Bayangin deh, misalnya lo punya sepeda motor keren, tapi lo biarin aja nganggur di garasi berbulan-bulan. Apa yang terjadi? Ya motornya bisa berdebu, bannya kempes, bahkan mesinnya bisa macet. Padahal kalau lo pakai, motor itu bisa bikin lo lebih mobile, bisa ngejar kerjaan, bahkan bisa dipakai ojek online buat dapet cuan. Sama halnya dengan duit 200 triliun rupiah ini. Selama ngendep di BI, dia kayak motor di garasi, cuma jadi pajangan. Makanya, Purbaya mutusin untuk mindahin sebagian duit itu ke perbankan, biar bisa dimanfaatin. Dan lo tahu kan, kalau duit gede kayak gini udah berputar, efeknya bisa berantai. Bank bisa nyalurin kredit ke masyarakat, bisnis bisa ekspansi, lapangan kerja bisa nambah. Singkatnya, ekonomi bisa kembali bergairah. Jadi, biar gampang, inget aja analoginya, 200 triliun rupiah ini bukan duit baru, tapi duit lama yang tadinya tidur, sekarang dibangunin. Dari duit nganggur, jadi duit produktif. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru, kalau udah dibangunin, duit segede ini mau dipindahin kemana aja? Apakah langsung dilempar ke semua bank, atau cuma ke bank-bank tertentu doang? Let's find out di segmen berikutnya, kita bakal bongkar detail kemana aja duit ini diguyur. Alright guys, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, duit 200 triliun rupiah itu akhirnya diguyur kemana aja sih? Nah, ternyata duit ini nggak dibagi rata ke semua bank di Indonesia. Pemerintah udah nunjuk 5 bank besar sebagai penerima dana segar. Jadi ibarat pesta, yang diundang cuma geng inti perbankan nasional. Rinciannya gini. Bank BRI dapat 55 triliun rupiah. Bank BNI juga 55 triliun rupiah. Bank Mandiri sama, 55 triliun rupiah. BTN kebagian 25 triliun rupiah. BSI alias Bank Syariah Indonesia dapat 10 triliun rupiah. Kalau di total, ya pas banget 200 triliun rupiah. Jadi bukan asal lempar, tapi ada hitungan dan pembagian yang jelas. Kenapa bank-bank ini yang dipilih? Karena mereka termasuk bank besar milik negara alias BUMN. Dengan kata lain, duitnya masih di lingkungan keluarga sendiri. Pemerintah lebih tenang naruh duit di bank yang track recordnya kuat, dibanding di bank kecil yang risikonya tinggi. Dan penting juga buat dicatat, langkah ini nggak asal comot. Ada dasar hukumnya. Semua ini tertuang di Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025, yang diteken langsung sama Purbaya tanggal 12 September tahun 2025. Jadi ini bukan gaya-gayaan, tapi kebijakan resmi yang udah sah berlaku. Kalau gue ibaratin, ini kayak pemerintah lagi ngasih suntikan energi ke 5 raksasa. Harapannya, raksasa-raksasa ini bisa lebih kuat, dan efeknya nanti bakal nyebar ke masyarakat luas. Tapi tunggu dulu, apakah duit 200 triliun rupiah ini bisa dipakai bank untuk bebas investasi atau main saham? Jawabannya, enggak, brosis. Ada aturan main yang ketat banget. Dan itu yang bakal kita kupas abis di segmen berikutnya, apa aja sih batasan dan syarat penggunaan duit ini. Jangan sampai salah kaprah, karena duit negara nggak bisa diperlakukan kayak duit pribadi. Kuy, kita lanjut ke segmen 5. Guys,
sekarang kita bahas aturan mainnya. Karena percayalah, duit negara itu nggak bisa diperlakukan kayak duit gajian yang langsung bisa lo belanjain di mall. Ada rambu-rambu yang ketat biar nggak disalahgunakan. Pertama, bank-bank yang dapat guyuran duit ini dilarang keras buat pakai uang tersebut beli SBN alias surat berharga negara. Loh, kenapa? Kan aman tuh kalau dipakai beli SBN. Nah justru itu masalahnya. Kalau duit ini cuma diparkirin lagi di SBN, efeknya nggak bakal nyampe ke masyarakat. Ibaratnya kayak lo dikasih bensin satu tangki full, tapi lo malah biarin mobil lo parkir aja di garasi. Tujuan awalnya biar jalan, tapi malah diem aja. Jadi, pemerintah bikin aturan, uang 200 triliun rupiah ini harus dipakai buat ngedorong aktivitas ekonomi. Contohnya ya nyalurin kredit, biar dunia usaha punya modal, biar UMKM bisa dapat pinjaman, biar bisnis bisa muter lebih cepat. Kedua, penempatan uang negara ini bentuknya adalah deposito on call. Apa itu? Singkatnya, deposito ini bisa ditarik kapan aja sama pemerintah kalau memang dibutuhin. Jadi, meskipun duitnya lagi diparkir di bank, pemerintah tetap pegang kendali penuh. Nggak ada cerita duitnya hilang atau nyangkut. Ketiga, bank penerima wajib banget bikin laporan ke Kementerian Keuangan setiap bulan. Laporan ini isinya tentang bagaimana mereka pakai dana itu, udah disalurin kemana aja, dan apa hasilnya. Jadi transparan, nggak bisa main-main. Dan terakhir, semua ini bukan hasil lelang atau kompetisi antar bank. Purbaya bikin mekanisme langsung, tanpa ribet, biar dana bisa cepet masuk ke perbankan. Karena kalau pakai lelang segala, prosesnya bisa lama, dan ekonomi keburu stagnan. Intinya, duit 200 triliun rupiah ini bukan buat investasi aman-aman aja, tapi harus dipakai buat sesuatu yang lebih produktif. Harus bisa bikin ekonomi kita lebih hidup, bukan cuma jadi angka di layar komputer bank. Nah, setelah tahu aturan mainnya, lo mungkin mikir, kalau duit ini diparkir di bank, pemerintah dapat apa? Rugi dong. Eits, tenang, pemerintah tetap dapat untung kok. Dan itu yang bakal kita bahas di segmen berikutnya. Stay tuned, karena makin lama makin juicy nih pembahasannya. Sekarang muncul pertanyaan penting nih, guys, kalau pemerintah mindahin duit 200 triliun rupiah ke bank, apa pemerintah rugi? Jawabannya, enggak sama sekali. Malah sebaliknya, pemerintah tetap dapat untung. Gimana caranya? Karena penempatan dana itu bentuknya deposito, bukan hibah. Jadi, pemerintah dapat bunga. Besarannya, kurang lebih 80% dari BI Rate. Kalau lo bingung, BI Rate itu kayak suku bunga acuan yang ditetapin Bank Indonesia. Jadi, pemerintah naruh duitnya, dan bank harus bayar bunga sesuai ketentuan. Nah, karena ini 80% dari BI Rate, nilainya hampir sama dengan bunga kalau duit itu ditaruh di BI. Artinya, pemerintah nggak rugi, malah tetap dapat cuan. Sementara buat bank, bunga yang harus mereka bayar ke pemerintah ini lebih rendah dibanding bunga pasar. Jadi bank tetap happy karena dapat akses dana murah. Win-win solution, kan? Bayangin aja gini, lo punya temen yang minjem duit, tapi dia balikin. Dengan kasih lo tip kecil. Duit lo nggak berkurang, malah nambah. Nah, posisi pemerintah kayak gitu. Selain itu, dengan adanya aturan deposito on call, duit ini juga fleksibel. Kalau sewaktu-waktu pemerintah butuh, bisa langsung ditarik. Jadi aman banget. Dan jangan lupa, duit 200 triliun rupiah ini bukan cuma sekadar nyari bunga. Tujuan utamanya tetap buat ngedorong bank biar lebih aktif nyalurin kredit ke masyarakat. Jadi ada dua keuntungan sekaligus, pemerintah tetap dapat bunga, dan ekonomi rakyat bisa kebagian efeknya. Kalau gue lihat, strategi ini mirip kayak pepatah, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Pemerintah dapat manfaat, bank dapat likuiditas, rakyat dapat akses modal. Semua kebagian. Tapi pertanyaannya sekarang, apa benar duit ini bakal benar-benar nyampe ke masyarakat? Bisa nggak beneran bikin ekonomi jalan lagi? Well, itu yang bakal kita bahas di segmen berikutnya. Karena efeknya buat rakyat biasa kayak kita, itulah yang paling ditunggu-tunggu. Sekarang kita sampai di bagian paling penting buat kita semua,
Guys, apa dampak nyata dari duit 200 triliun rupiah ini buat rakyat biasa? Jadi gini, selama ini, kata Purbaya, sistem keuangan kita tuh agak kering. Bank punya duit, tapi nggak cukup banyak buat disalurin jadi kredit. Akibatnya, bisnis susah dapat modal, UMKM kesulitan pinjam, dan ujung-ujungnya lapangan kerja juga seret. Itulah kenapa dalam 1 sampai 2 tahun terakhir, banyak orang ngeluh cari kerja susah banget. Nah, dengan 200 triliun rupiah yang diguyur ke bank-bank besar, harapannya sistem keuangan jadi lebih cair. Bank dapat amunisi baru, jadi bisa lebih gampang kasih pinjaman. UMKM bisa kebagian modal buat ngembangin usaha, pengusaha bisa ekspansi, bahkan startup bisa dapat suntikan dana. Kalau kredit jalan, otomatis bisnis lebih hidup. Bisnis hidup, berarti ada perekrutan. Orang-orang punya pekerjaan, punya penghasilan, daya beli naik, ekonomi berputar. Singkatnya, roda perekonomian bisa muter lebih kenceng. Bayangin aja kayak lo lagi main bola. Selama ini lapangannya ada, pemainnya ada, tapi bolanya nggak ada. Gimana mau main, kan? Nah, 200 triliun rupiah ini ibarat bola yang akhirnya dilempar ke lapangan. Sekarang permainan bisa jalan, dan semua orang punya kesempatan buat cetak gol. Tapi tentu aja, ada tantangannya. Apakah bank benar-benar bakal nurunin kredit ke level masyarakat bawah, atau cuma fokus ke korporasi besar? Apakah UMKM beneran dapat akses, atau malah kehalang syarat ribet? Itu PR besar yang harus terus dipantau. Kalau benar-benar tepat sasaran, langkah ini bisa jadi game changer. Ekonomi rakyat bisa bangkit, pengangguran bisa berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat ke pemerintah juga meningkat. Tapi kalau salah kelola, ya ujung-ujungnya duit ini cuma muter di lingkaran elit, rakyat kecil nggak kerasa apa-apa. Dan itu yang bikin orang-orang masih skeptis. So, dampak ke rakyat itu potensinya gede banget. Tinggal kita tunggu, apakah implementasinya sesuai harapan atau enggak. Nah, ngomongin dampak, ternyata bukan cuma rakyat aja yang bereaksi. Pasar modal juga langsung nangkep sinyal dari kebijakan ini. Gimana responnya? Kita bahas di segmen berikutnya. Sekarang kita lihat, gimana respon dunia luar setelah Purbaya ngegas mindahin duit 200 triliun rupiah ke bank-bank besar. Yang pertama, langsung kelihatan banget di pasar modal. IHSG alias Indeks Harga Saham Gabungan mendadak terbang naik 1,37% sampai ke level 7.854. Itu bukan angka kecil loh, guys. Buat ukuran bursa, kenaikan segitu dalam sehari tuh udah kayak ngegas turbo. Kenapa bisa naik? Karena investor optimis. Mereka ngelihat langkah ini bakal bikin likuiditas di pasar keuangan jadi lebih deras, kredit lebih lancar, dan bisnis-bisnis punya peluang tumbuh. Jadi otomatis, saham-saham perbankan dan sektor lain ikut kecipratan euforianya. Nah, kalau di kalangan publik, reaksinya lebih beragam. Ada yang bilang ini langkah berani banget, akhirnya duit negara nggak cuma diem di BI, tapi diputer biar ada manfaatnya. Tapi di sisi lain, ada juga yang skeptis. Mereka khawatir duit segede ini ujung-ujungnya cuma bikin bank untung doang, sementara rakyat kecil nggak kebagian efeknya. Wajar sih, karena masyarakat udah sering dengar janji-janji soal ekonomi rakyat bakal bangkit, tapi prakteknya kadang nggak sesuai harapan. Jadi banyak yang bilang, ya kita lihat aja nanti, beneran nyampe ke rakyat kecil atau enggak. Media sosial juga rame. Ada yang bikin meme, ada yang nyinyir, ada juga yang ngasih analisis serius. Biasalah ya, netizen plus 62, semua isu bisa jadi bahan konten. Yang jelas, gebrakan ini udah sukses bikin heboh. Investor seneng, ekonom rame debat, rakyat penasaran, netizen bikin bahan bercandaan. Satu kebijakan bisa bikin satu negara ngomongin hal yang sama, itu udah luar biasa banget. Nah, ngomongin kebijakan besar kayak gini, pasti nggak lepas dari restu bos besar alias Presiden Prabowo. Pertanyaannya, apakah langkah Purbaya ini udah dapat backing penuh dari Presiden? Kita bakal bahas itu di segmen selanjutnya. Sekarang kita bahas satu hal penting banget, dukungan dari Presiden Prabowo Subianto. Gimana pun juga,
seorang menteri keuangan nggak bisa seenaknya jalan sendiri. Apalagi ini duit 200 triliun rupiah, bukan receh. Jadi sebelum eksekusi, Purbaya pastinya harus lapor ke presiden. Dan ternyata, jawaban dari Prabowo simpel, restu full diberikan. Purbaya sendiri bilang, saya udah lapor ke presiden. Pak, saya mau taruh uang ke sistem perekonomian. Kita punya 425 triliun rupiah nganggur di BI, saya pakai 200 triliun rupiah. Dan Prabowo pun ngangguk setuju. Artinya apa? Artinya, langkah ini bukan keputusan sepihak, tapi udah ada tanda tangan politik paling tinggi di negeri ini. Itu penting banget, karena kebijakan ekonomi sebesar ini pasti butuh payung politik biar lancar jalannya. Kalau presiden udah bilang, jalan, otomatis semua kementerian dan lembaga terkait bakal ikut support. Nggak ada yang berani nahan, nggak ada yang berani ngegas balik. Ibaratnya, ini udah kayak green light dari bos besar. Dan ini juga jadi sinyal kuat buat investor, baik lokal maupun asing. Mereka jadi yakin kalau pemerintah serius ngejalanin strategi percepatan ekonomi. Bukan cuma wacana, tapi udah di backup penuh sama presiden. Menariknya, gaya Prabowo emang beda sama presiden sebelumnya. Kalau dulu sering banget duit negara ditahan buat jaga-jaga, sekarang justru digenjot buat diputerin di ekonomi. Jadi bisa dibilang, ini era baru dalam manajemen keuangan negara. Restu dari Prabowo ini juga bikin Purbaya punya ruang gerak luas. Dia bisa ngegas program-program lain tanpa takut di stop di tengah jalan. Dan publik pun jadi tahu, kalau ada apa-apa, Presiden siap pasang badan. Oke, backing politik udah jelas. Tapi pertanyaan berikutnya, langkah ini beneran bisa bikin ekonomi kerasa di level bawah nggak? Atau jangan-jangan cuma jadi angka-angka cantik di laporan? Itu yang bakal kita ulik di segmen terakhir. Jadi, setelah kita bedah panjang lebar, akhirnya sampai juga di pertanyaan paling krusial, apa sih dampaknya buat rakyat kecil? Karena jujur aja, 200 triliun rupiah itu angka yang luar biasa gede. Kalau cuma muter di level bank doang, rakyat nggak bakal ngerasain apa-apa. Tapi kalau beneran nyampe ke bawah, efeknya bisa dahsyat banget. Purbaya sendiri optimis, duit segede itu bakal bikin perbankan lebih longgar kasih kredit. Artinya, pengusaha kecil, UMKM, bahkan masyarakat yang butuh pinjaman produktif, punya peluang lebih gede buat dapat akses modal. Kalau kredit jalan, usaha jalan. Kalau usaha jalan, lapangan kerja kebuka. Kalau lapangan kerja kebuka, ya otomatis daya beli rakyat ikut naik. Itu domino efek yang Purbaya harapin. Tapi di sisi lain, realitanya nggak selalu semulus itu. Kadang bank masih pilih-pilih, lebih seneng biayain perusahaan besar dibanding UMKM. Kadang juga, birokrasi bikin rakyat kecil susah ngakses kredit murah. Jadi wajar kalau masih ada keraguan di publik. Intinya, kebijakan ini bisa jadi game changer kalau eksekusinya benar. Tapi kalau cuma setengah hati, efeknya bakal berhenti di angka doang. Makanya, tugas Purbaya dan pemerintah ke depan adalah memastikan uang ini nggak sekadar jadi tambahan likuiditas bank, tapi benar-benar ngalir ke sektor real, ke rakyat kecil, ke UMKM, ke petani, nelayan, dan pekerja. Sekarang tinggal kita tunggu, apakah gebrakan 200 triliun rupiah ini bakal jadi tonggak kebangkitan ekonomi era Prabowo, atau cuma sekadar headline di media. Yang jelas, semua mata lagi ngeliat ke sini. Investor mantengin, rakyat berharap, dan pemerintah dituntut buat buktiin. Oke guys, itu tadi pembahasan panjang kita tentang gebrakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mindahin 200 triliun rupiah ke 5 bank besar. Kalau menurut kalian, langkah ini bakal beneran nyelamatin ekonomi rakyat, atau malah cuma bikin bank tambah tajir? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update terbaru soal ekonomi, politik, dan isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat jadi warga negara yang melek informasi. Peace out.